Ya, sebentar lagi Liga akan dimulai dan kita mungkin menerka-nerka ya, mungkin siapa yang bisa menjadi lawan berat Persib Bandung di musim baru kali ini, BRI Super League 2025-2026. Dan ya, gua rasa ada 3 klub yang mungkin akan menjadi ancaman bagi Persib Bandung untuk mempertahankan gelar juaranya. Siapakah 3 klub ini? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, pasti kalian sudah mungkin ada gambaran atau menerka-nerka klub mana yang bisa menjadi ancaman Persib Bandung di musim 2025-2026 ini. Dan banyak juga ya klub-klub yang melakukan persiapan dengan sangat-sangat baik ya. Selain Persib, gua kira ya adalah Persebaya Surabaya, terus juga Dewa United ya, Bali United, atau ya banyaklah klub-klub yang sudah mempersiapkan tim ini dan memantapkan untuk menghadapi musim baru 2025-2026 di BRI Super League. Nah, tapi sesuai dengan analisa gua pribadi, ini secara asumsi gua pribadi, gua rasa Persib itu akan menghadapi 3 klub yang mungkin akan menyulitkan Persib Bandung bisa meraih gelar juara atau mempertahankan gelar juara BRI Super League. Dan ya kan kemarin kan namanya Liga 1 dan sekarang berubah menjadi BRI Super League gitu ya. Oke. Tanpa berlama-lama, yang menurut gua ya di posisi ketiga, karena gua memilih ada 3 klub yang gua rasa bisa menjadi ancaman buat Persib Bandung bisa kembali mempertahankan gelar juara, yaitu adalah Persija Jakarta. Persija Jakarta ini adalah, menurut gue pribadi, ini adalah salah satu di mana klub yang bisa menjadi rival berat bagi Persib Bandung ke depannya. Namun, kalau kita lihat secara squad ya, Persib Bandung total keseluruhan skuadnya itu di angka 92,73 miliar, hampir mendekati 100 miliar. Oke. Dan Persija Jakarta itu di angka 86,61 miliar. Ya, mungkin gapnya lumayan, cukup bisa dikatakan cukup jauh ya, beda 6 miliar saja dengan Persija Jakarta. Tapi it doesn't matter, yang penting adalah bagaimana sih skema squad daripada Persija Jakarta. Persija Jakarta itu baru saja merekrut pemain-pemain yang menurut gue bisa menjadi menjanjikan sekali gitu. Salah satunya adalah Jordi Amat yang baru saja direkrut, pemain timnas senior yang sudah punya banyak pengalaman di La Liga, di Liga Inggris, kemarin terakhir juga di Johor, di Liga Malaysia, dan sekarang bermain untuk Persija Jakarta. At least dengan pengalaman ini harusnya Persija bisa memperkuat lini pertahanannya jadi lebih baik lagi, karena menurut gue pribadi salah satu masalah daripada Persija Jakarta di musim kemarin itu adalah lini pertahanan ya. Kalau misalnya sekarang ada Jordi Amat, harusnya bisa menginfluence baik itu mungkin ya, baik itu Rizky Ridho, terus juga ada lagi back baru kan, yaitu Thales. Tapi intinya harusnya Jordi Amat bisa menginfluence pemain-pemain dari Persija Jakarta. Terus juga baru saja diresmikan Maxwell, pemain sayap kiri asal Brazil yang pernah bermain di Serie B Liga Brazil. Gue sih nggak tahu soal bagaimana jam terbang, bagaimana skillnya dan lain-lainnya. Gue gak traumatin, tapi harusnya kalau dengan CV Serie B Brazil, harusnya ini pemain menjanjikan gitu loh. Ya, walaupun harganya masih standar gitu, di sekitar 5,46 miliar. Ya, which is oke lah. Terus juga Alano dan Gustavo Franca, menurut gue adalah pemain yang paling menjanjikan di Persija. Kenapa? Pemain asing ya. Karena ketika gue menonton pertandingan Persija melawan Arema di launching Persija, wah ini memang dua pemain ini, Alano dan Gustavo Franca ini sangat menjanjikan gitu loh. Jadi gue harap
harusnya bisa membawa level Persija jauh lebih baik lagi. Dan memang yang paling menarik sekarang adalah justru pemain lokalnya dari Persija, yaitu adalah Axel Runtukahu. Ini bisa menjadi bagaimana Persija bisa mengisi ya kekosongan daripada pemain-pemain lini depan Persija. Khususnya Persija kan masih berkutat dengan Gustavo Almeida yang masih cedera ya. Dan ini menjadi poin yang bagus untuk Persija bisa mendapatkan Axel Runtukahu. Dan di di sesi launching pertandingan lawan Arema ya mainnya bagus banget gitu loh. Dan sisanya itu ada pemain-pemain U23 yaitu Rehan Hanan, terus juga Donitri gitu ya. Menurut gua ini adalah pemain-pemain yang oke banget gitu, bisa mengawal Persija ya. Jahabi Goli juga ada di situ. Persija adalah bisa menjadi ancaman. Dan khusus untuk pelatihnya ya, pelatihnya Mauricio Souza menurut gua pelatih yang CV-nya juga bagus. Dari segi taktikal juga memang sebenarnya masih standar daripada Liga Indonesia ya, yaitu defense counter ya. Tapi ya it's okay lah. Intinya Persija menurut gua salah satu ancaman yang paling oke gitu loh untuk Persib Bandung. Terus yang kedua itu ada Dewa United. Nah, kenapa gua kasih posisi kedua? Sebenarnya Dewa United menurut gua di Liga kemarin itu adalah klub yang paling menyulitkan Persib Bandung karena kalau nggak salah belum pernah menang lawan Persib Bandung gitu ya. Persib Bandung belum pernah menang melawan Dewa United di musim lalu. Dan secara permainan taktikal gitu ya, ini menurut gua ini permainan total football banget gitu. Jan Olde Rekering, ya kita tahu CV-nya di Ajax pernah, terus juga menjadi salah satu daripada penemu pemain sekelas Wesley Sneijder ya. Gila loh, Jan Olde Rekering itu menurut gue adalah salah satu pelatih yang punya CV yang sangat mentereng, IQ footballnya juga bagus gitu ya, dan mampu merubah sisi daripada permainan Dewa United. Dan Dewa United harus beruntung ya punya pelatih hebat Jan Olde Rekering. Dan katanya dengan gaya permainan yang lebih ke ball position gitu ya, lebih banyak untuk passing-passing pendek gitu ya. Ya gambarannya ada total football dan lebih bermain menyerang. Menurut gua Jan Olde Rekering adalah salah satu pemain yang punya visi atau bisa dikatakan ingin membuat blueprint untuk Dewa United ke depannya supaya Dewa United itu bisa sustain di papan atas Liga 1. Oke. Secara squad ini memang bisa dikatakan squad yang paling mahal di Indonesia ya, Dewa United, yaitu sekitar 95,34 miliar gitu loh. Nah, dari kiper ada Sonny Steven, terus juga ada Nick Kuipers ya, mantan bek Persib Bandung. Dan kita tahu Nick Kuipers adalah jantung pertahanan daripada Persib Bandung musim lalu gitu ya. Ada Casio Shade juga, terus ada Wahyu Prasetyo, terus ada juga Edo Febriansah, salah satu jantung daripada pertahanan Persib Bandung dan bisa bermain overlap ke depan gitu ya, dan memberikan umpan. Dan salah satunya banyaknya dari umpan Edo Febriansah di musim lalu untuk Persib Bandung, gol-gol Persib Bandung. Bisa shooting juga ya, oke sih. Ini memang Edo, gue sayang banget kenapa Edo harus keluar dari Persib, tapi it's okay lah, udah 2 kali juara. Ada Altabala juga, terus juga jangan lupakan memang kemewahan Dewa United itu dilihat dari sisi tengahnya, yaitu ada Alexis Mesidoro, terus juga Jaja, Ricky Kambuaya gitu ya, dan Taisei Marukawa. Dan yang terbaru ini merekrut seorang Stefano Lillipali. Ya gila lah, gimana nggak tebel tuh. Ya, isi daripada squad lini tengahnya Dewa United menurut gua no debat sih. Dewa United memang salah satu yang mungkin bisa jadi ancaman nyata untuk Persib Bandung. Di lini depannya nggak kalah serem juga gitu ya. Ada Rafael Strike, terus juga Egy Maulana,
Privat Embarga, dan top skor kemarin, yaitu Alex Martin. Dan ada juga kemarin sempat masuk ke timnas senior, tapi dicoret karena cedera, digantikan oleh Beckham Putra Nugraha, yaitu adalah seorang Septian Bagaskara. Secara squad gila sih Dewa United ya. Gua sih memang agak serem-serem, serem-serem tajam gitu loh, serem-serem gimana gitu ya, lihat squadnya Dewa United. Menurut gua salah satu yang the best lah di Liga Indonesia, dan apalagi kita lihat gaya bermainnya, terus juga kita lihat dari segi taktikalnya seorang Jan Alderweireld ini, menurut gua ya salah satu yang terbaik sih menurut gua, Dewa United, no debat. Namun di posisi pertama mungkin banyak yang jadi perdebatan pastinya ya, mungkin banyak yang setuju atau nggak setuju, tapi pasti banyak juga bertanya-tanya, kenapa sih bang nggak Dewa United? Dewa United kan lebih ngeri lah, musim kemarin udah terbukti bisa ngejar posisi daripada si klub ini gitu, bisa sampai ke rank kedua. Tapi kalian harus tahu, kuat ini tuh emang menurut gua adalah yang paling berkembang, yaitu adalah Persebaya. Ya, kalau kita lihat dari total squad ya di transfer market, memang harganya paling murah ya. Di antara 3 klub tadi, antara Dewa United, terus juga Persija Jakarta gitu ya. Tapi ya ini gue juga agak sedikit ngeri-ngeri sedap gitu ya, soal daripada squadnya Persebaya. Dilatih oleh seorang Edu Perez, salah satu daripada asisten pelatihnya Luis Milla gitu ya, yang pastinya akan bermain dengan formasi 4-3-3 ya, dengan tiki takanya gitu ya, pasti akan merubah sedikit wajah daripada Persebaya Surabaya, gue yakin itu gitu ya. Dan juga ya segi strategi dan taktikal pasti banyak yang dirubah oleh Edu Perez, dan memang terbukti di pas Julian Luis Milla di timnas kan, timnas berubah total mainnya gitu ya, bermain lebih cantik, bermain lebih bisa dikatakan taktikal, lebih bermain menyerang, ball position, ya siapa lagi kalau bukan DNA-nya Spanyol gitu ya. Ya salah satunya Edu Perez ya. Kalau dari sisi kiper, ya udah pasti ada Hernando Ari. Mungkin salah satunya Persebaya ini adalah squad yang nggak pakai kiper asing ya. Mereka masih percaya dengan talenta lokal. Jadi gua ngerasa bahwa gua respect sama Persebaya yang masih mau mempertahankan penjaga gawang dari dari kualitas lokal gitu ya. Terus juga back tengahnya, sebenarnya back tengahnya gue nggak terlalu banyak kenal ya, tapi ada beberapa pemain yang bisa gue sebut, yaitu seorang Risto Mitrevski yang kemarin main di Dewa United. Kita tahu Dewa United bisa improve secara pertahanan itu karena Risto Mitrevski, dan Mitrevski sudah sangat mengenal kultur sepak bola Indonesia dan harusnya nggak perlu adaptasi lebih banyak. Dan kabar terbaru adalah Persebaya ini akan merekrut seorang Leo Lelis, atau mungkin per hari video ini dibuat mungkin sudah deal ya. Leo Lelis akan kembali lagi dari Persija Jayapura menuju Persebaya Surabaya. At least akan mendebalkan sisi pertahanan, dan juga dua-duanya memang punya pengalaman di Liga Indonesia. Jadi ya Leo Lelis juga salah satu back yang cukup kokoh juga ketika musim 2022-2023 ya, gua rasa ya ngeri-ngeri juga gitu loh. Terus juga seorang Mikael Tata ya, itu juga pemain timnas U23 juga. Terus juga ada Koko Ari ya, Rahmat Irianto ya. Gua agak ini ya, lihat Koko Ari itu kan dia bermain bagus di Madura, tapi yang lebih menyiris hati itu seorang Rahmat Irianto yang sudah punya status legend di Persib Bandung dan kembali ke Persebaya karena mungkin ya ada mungkin salah satu amanat mungkin dari almarhum Pak Bejo gitu ya, bahwa ayahnya Rahmat Irianto, mungkin kamu di Persib sudah juara, mungkin sudah saatnya kamu pulang ke Surabaya untuk bawa juara Persebaya. Walaupun sempat di underestimate oleh bonek mania ya, tapi ya akhirnya Rahmat Irianto mau balik lagi ke Persib Bandung gitu loh. Terus ya kalau dari segi
Pemain-pemain baru ada Mihailo Perovic, terus juga Gali Freitas ya, ini salah satu pemain yang cukup improve. Gue lihat dari dari cuplikan-cuplikan bukan launching ya, TC-nya waktu di Australia kalau nggak salah, Gali Freitas mainnya bagus banget. Dan ada Milos Rajkovic ya. Nah ini gue belum tahu nih, Milos Rajkovic ini kualitasnya seperti apa, tapi gua rasa kalau lihat dari nilainya cukup lumayan murah juga, dan dia bermain di Montenegro juga, jadi ya mungkin ini menjadi salah satu yang bagus juga untuk Persebaya. Ada Francisco Rivera, itu mantan pemain terbaik juga pada saat Persib juara 2023-2024 ya. Terus juga ada 2023-2024. Terus ada Bruno Moreira ya, pemain muda asal Brazil yang menjadi salah satu mesin golnya daripada Persebaya ya. Ada Malik Rizaldi, terus juga Dejan Tumbas ya, ini gua nggak tahu nih. Ada Rizky Dwi juga. Jadi intinya kalau gua kenapa gua bilang Persebaya bisa di peringkat 1, karena secara squad gak terlalu banyak dibongkar ya. Tapi ada beberapa, istilahnya gini, walaupun memang pelatihnya diganti, tapi pelatih ini juga udah tahu kultur sepak bola Indonesia seperti apa. Apalagi dia pernah pegang timnas. Jadi harusnya cuninnya itu nggak lama gitu loh. Lebih merekatkan kembali suasana tim, megang ruang ganti, menurut gua nggak akan susah gitu loh. Karena Persebaya ini harusnya bisa mempertahankan tren positifnya. Menurut gue ini adalah salah satu ancaman nyata untuk Persib Bandung bisa meraih atau mempertahankan juara kembali gitu. Dan ya ini yang patut dinantikan oleh Persebaya Surabaya, khususnya publik bonek juga. Udah saatnya ya Persebaya juga harus bersaing di gelar juara gitu ya, karena musim kemarin hampir-hampiran loh. Ngeri juga nih Persebaya, gue juga sampai deg-degan ya, apakah benar Persebaya yang juara atau gimana gitu ya, dan bersaing juga dengan Dewa United. Anyway, dari semua 3 klub ini adalah salah satu bukan prediksi ya, lebih ke analisa gue bagaimana gue memandang musim baru Persib ke depannya. Bagaimana nanti juga jangan lupa Persib akan istilahnya bermain juga di ACL 2 gitu ya, dan akan bertemu dengan klub-klub yang mungkin ya levelnya di atas Persib juga gitu. Jadi gua rasa tahun ini 2025-2026 ini akan menjadi musim yang paling tidak mudah untuk Persib Bandung. Selain harus ngejar gelar juara, juga harus bisa tampil sebaik mungkin di Asia gitu ya. Dituntut performa, dituntut fisik, dan bagaimana implementasi Bojan Hodak kepada pemain-pemain baru ini. Jadi patut ditunggu dari musim baru Persib Bandung ini, dan nanti pertandingan pertama melawan Persijap ya. Jadi kita harus berdoa bahwa memang kedepannya liga lebih baik lagi, nggak janggal-janggal lagi. Pokoknya intinya harus lebih baik lagi ke depannya. Terutama semoga Persib Bandung bisa mempertahankan gelar juaranya. Oke, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Pokoknya tonton terus channelnya Mas Yojuna di episode Jurnal Bola.